Halo, assalamualaikum sobat historian. Selamat datang di channel Histori Nusantara. Video kali ini akan menceritakan sedikit tentang sosok Tun Sri Lanang yang banyak terdapat kontroversi dan membantah tuduhan dianya sebagai pengkhianat sejarah Melayu. Sebelum itu, untuk sobat sekalian, jangan lupa subscribe dulu channel ini bagi kalian yang baru menemukan channel ini, serta like, komen, dan share ke media sosial kalian agar kami semangat dalam membuat videonya. Tun Sri Lanang adalah raja pertama kerajaan Samalanga. Sebenarnya dia seorang bendahara di kerajaan Johor. Nama aslinya adalah Tun Muhammad. Dia diangkat menjadi Raja Samalanga pada tahun 1615 Masehi. Kisah Tun Sri Lanang ini diambil dari rangkuman beberapa penulis. Ini dia kisahnya. Kebesaran Kesultanan Islam Malaka hancur setelah Portugis menaklukkannya pada tahun 1511 Masehi. Banyak pembesar kerajaan yang menyelamatkan diri ke kerajaan lainnya yang belum dijamah Portugis. Sebut saja Pahang, Johor, Pidi, Aru, Perlak, Daya, Patani, Pasai, dan Aceh. Portugis berusaha menaklukkan kerajaan Islam yang kecil ini dan tanpa perlawanan yang berarti. Perkembangan tersebut membuat gundah Sultan Ali Mughayat Shah. Keinginan Sultan didukung penuh oleh pembesar negeri Aceh dan para pencari suaka dari Melaka yang menetap di Bandar Aceh. Sultan memproklamirkan kerajaan Islam Aceh Darussalam pada tahun 1512 Masehi dengan visi utamanya menyatukan negeri kecil seperti Pedir, Daya, Pasai, Taming, Perlak, dan Aru. Sultan Alaiddin Ali Mughayat Shah berprinsip, siapa kuat hidup, siapa lemah tenggelam. Karenanya dalam pikiran Sultan untuk membangun negeri yang baru diproklamirkannya, perlu penguatan di bidang politik, luar negeri, militer yang tangguh, ekonomi yang handal, dan pengaturan hukum ketatanegaraan yang teratur. Dengan strategi inilah, menurut pikiran Sultan, kerajaan Islam Aceh Darussalam akan menjadi negara yang akan diperhitungkan dalam percaturan politik global. Sesuai dengan masanya dan mampu mengusir Portugis dari negeri Islam di Nusantara yang telah didudukinya. Dasar pembangunan kerajaan Islam Aceh Darussalam yang digagaskan Sultan Alaiddin Ali Mughayat Shah dilanjutkan oleh penggantinya Sultan Alaiddin Riyad Shah Al-Qahar, Alaiddin Mansur Shah, Saidil Mukammil, dan Iskandar Muda. Aliansi dengan negara-negara Islam dibentuk, baik yang ada di Nusantara maupun di dunia internasional. Misalnya Turki, India, Persia, Maroko. Pada zaman inilah Aceh mampu menempatkan diri dalam kelompok 5 besar Islam, negara-negara Islam di dunia. Hubungan diplomatik dengan negeri non-muslim pun dibina sepanjang tidak mengganggu dan bertentangan dengan asas-asas kerajaan. Perseteruan kerajaan Aceh dengan Portugis terus berlangsung sampai tahun 1641 Masehi. Akibatnya banyak anak negeri yang syahid, baik itu di Aceh sendiri, di Aru, Bintan, Kedah, Johor, Pahang, dan Terengganu. Populasi penduduk Aceh menurun drastis. Sultan Iskandar Muda mengambil kebijakan baru dengan menggalakkan penduduk di daerah takluknya untuk bermigrasi ke Aceh inti. Misalnya dari Sumatera Barat, Kedah, Pahang, Johor, dan Melaka, Perak, dan Delhi. Sultan Iskandar Muda menghancurkan Batu Sawar, Johor pada tahun 1613 Masehi.
Seluruh penduduk Johor termasuk Sultan Alauddin Riyad Shah III, adiknya Raja Abdullah, Raja Raden dan pembesar-pembesar negeri Johor, Pahang seperti Raja Husein atau Iskandar Thani, Putri Kamaliyah atau Putropang dan bendaharanya Tun Muhammad kemudian dipindahkan ke Aceh. Sultan Iskandar Muda kemudian menjadikan Tun Sri Lanang sebagai raja pertama di Samalanga atas saran dari Putri Kamaliyah. Rotasi pimpinan ini sering ditempuh guna mencegah terjadinya pemberontakan raja-raja yang mendapat dukungan rakyat. Penobatan Tun Sri Lanang menjadi Raja Samalanga mendapat dukungan rakyat karena di samping dia ahli di bidang pemerintahan, juga alim dalam ilmu agama. Sultan Iskandar Muda mengharapkan dengan penunjukan tersebut akan membantu pengembangan Islam di pesisir timur Aceh. Namun penunjukan Tun Sri Lanang sebagai raja tidak serta-merta berjalan mulus. Hal itu karena adanya tentangan dari beberapa tokoh masyarakat yang dipimpin oleh Hakim Putmise. Dia justru menginginkan kelompoknya lah yang berhak menjadi raja pertama Samalanga. Menurut kisah dan penuturan orang-orang tua di sana, setelah Hakim Putmise dan 11 orang pemuka negeri lainnya bersama rakyat setempat selesai membuka negeri Samalanga, lalu mereka bermusyawarah untuk menentukan siapa di antara mereka yang berhak menjadi raja pertama Samalanga. Di antara panitia yang terlibat dalam persiapan pengukuhan Ulai Balang Samalanga dan daerah takluknya terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat. Demi mengatasi perselisihan tersebut atas saran masyarakat, kedua belas orang panitia tersebut kemudian menghadap Sultan Iskandar Muda. Mereka menyerahkan keputusan tersebut kepada Sultan yang akan menentukan pilihan terbaiknya untuk memimpin negeri pusat pendidikan Islam itu. Rencana dan kabar tersebut diam-diam sampai juga ke telinga Putri Pahang. Dia mengetahui rencana pertemuan 12 tokoh masyarakat yang akan menghadap Sultan. Putri Pahang menginginkan Ulai Balang Samalanga dan daerah takluknya diisi oleh Datuk Bendahara yang bergelar Tun Sri Lanang, yang tak lain adalah saudaranya sendiri. Siasat pun diatur dan berbagai cara juga ditempuh. Lalu Tun Sri Lanang diperintahkan berlayar ke Samalanga. Di sana dia harus berpura-pura sebagai seorang nelayan yang kumuh tetapi ahli melihat bintang. Berdasarkan rencana Putri Pahang, Tun Sri Lanang harus sampai duluan di Samalanga dan ke-12 tokoh masyarakat tersebut diusahakan menggunakan jasa Tun Sri Lanang untuk berlayar ke Kuala Aceh menghadap Sultan. Pada hari yang telah disepakati bersama, berangkatlah 12 orang panitia menghadap Sultan dengan didampingi seorang pawang dari Kuala Samalanga menuju Kuala Aceh. Ke-12 orang itu kemudian bertemu dengan Sultan dan mengutarakan maksud dan tujuannya. Mereka lalu meminta kepada Sultan agar salah satu dari mereka dinobatkan menjadi Ulai Balang pertama Samalanga. Setelah meminta pendapat orang-orang besar kerajaan dan Putri Pahang, Sultan setuju menobatkan salah satu dari mereka menjadi raja pertama. Namun dengan satu syarat, apabila cincin kerajaan yang telah disiapkan oleh Putri Pahang cocok di jari kelingking mereka. Mereka lalu mencoba satu persatu di jari mereka. Tetapi cincin kerajaan tersebut terlalu besar untuk dipakai pada jari ke-12 orang tersebut. Putri Pahang menanyakan pada mereka apa ada orang lain yang tidak dibawa ke balairung istana. Mereka dengan hati kesal menjawab memang masih ada tukang perahu. Tun Sri Lanang pun kemudian dihadapkan ke hadapan Sultan. Dia mencoba cincin kerajaan itu, ternyata sangat cocok untuk jari kelingkingnya.
Karena itu kemudian Sultan Iskandar Muda menobatkan Tun Sri Lanang menjadi raja pertama Samalanga. Namun sewaktu mereka pulang, Tun Sri Lanang tiba-tiba dibuang di tengah laut di kawasan Laweng. Kejadian tersebut kemudian dikenal dalam masyarakat Samalanga sebagai peristiwa laut. Beruntung Tun Sri Lanang berhasil diselamatkan oleh Maharaja Lela Kejroncureh Laweng. Setelah menyelamatkan Tun Sri Lanang, Maharaja Lela Kejroncureh bersama Nek Meraksa, Panglima Nyadum menghadap Sultan. Mereka memberitahukan penemuan Tun Sri Lanang di tengah laut. Mendengar berita tersebut, Sultan sangat murka. Dia kemudian memerintahkan Maharaja Gurah bersama Nek Meraksa, Panglima Nyadum dan Maharaja Lela Kejroncureh menemani Tun Sri Lanang ke Samalanga. Hakim Putmise dan 11 orang panitia persiapan Ulai Balang pun akhirnya dihukum pancung oleh Sultan. Tun Sri Lanang menjadi Ulai Balang pertama Samalanga pada tahun 1615 Masehi sampai 1659 Masehi. Dia mangkat dan dimakamkan di desa Menasahlung, Samalanga. Pada masa pemerintahannya, dia berhasil menjadikan Samalanga sebagai pusat pengembangan Islam di kawasan Timur Aceh. Tradisi itu terus berlanjut sampai sekarang. Samalanga menjadi kubu kuat Sultan Aceh terakhir, Sultan Muhammad Daud Shah, menentang penjajahan Belanda. Di samping ahli pemerintahan, Tun Sri Lanang juga dikenal sebagai pujangga Melayu. Karyanya yang monumental adalah kitab Sholatus Salatin. Menurut Winstead, kitab ini dikarang mulai bulan Februari 1614 Masehi dan selesai pada Januari 1615 Masehi sewaktu menjadi tawanan di kawasan Pasai. Ketika di Batu Sawar, Tun Sri Lanang sudah mulai menyusun penulisan sejarah Melayu berasaskan kitab Hikayat Melayu yang diberikan oleh yang dipertuan di Hilir, Raja Abdullah. Dia kembali menyambung pekerjaannya menyusun dan mengarang kitab sejarah Melayu tersebut di Aceh sampai lengkap. Apabila kita baca mukadimah kitab ini, tidak jelas disebutkan siapa pengarang yang sebenarnya. Dan ini biasa dilakukan oleh pengarang-pengarang dahulu yang berusaha menyembunyikan penulis aslinya terhadap hasil karangannya, bahkan menyebutkan dirinya sebagai fakir. Kalimat aslinya sebagai berikut: setelah fakir allazi murakabun jahlihi, maka fakir perkejutlah diri fakir pada mengusahakan dia. Syahadan mohonkan taufik kehadirat Allah Tuhan Sanil Alam, dan minta huruf kepada Nabi Sayyidil Anam, dan minta ampun kepada sahabat yang akram. Maka fakir karanglah hikayat ini, kamas sami'tuhu min jaddi wabi, supaya akan menyukakan duli hadrat baginda. Maka fakir namai hikayat ini Sholatus Salatin, yakni pertuturan segala raja-raja. Keturunan Tun Sri Lanang di Aceh yaitu Tun Rembau yang lebih dikenal dengan panggilan Teku Cik Diblang Panglima Perkasa, menurunkan keluarga ampun Cik Samalanga sampai saat ini dan tetap memakai gelar bendahara di akhir namanya seperti Maijan Teku Hamzah Bendahara. Sedangkan sebagian keturunannya kembali ke Johor dan menjadi bendahara di sana, seperti Tun Abdul Majid yang menjadi bendahara Johor, Pahang, Riau, Lingga. Keturunan Tun Abdul Majid inilah menjadi zuriat Sultan Terengganu, Pahang, Johor dan negeri Selangor Darul Ihsan hingga sekarang ini. Tidak hanya itu, Tun Sri Lanang sangat dekat dengan tokoh-tokoh pada kerajaan Aceh Darussalam sejak masa Sultan Iskandar Muda, sehingga dia meninggal. Tun Sri Lanang sangat dihormati dan dikagumi keilmuannya, bahkan perilakunya. Tidak benar bila dikatakan Tun Sri Lanang sebagai pengkhianat bangsa Melayu, bahkan beliaulah yang memberikan kontribusi
atau sumbangan terhadap kerajaan Melayu. Oke sobat, cukup itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa sobat untuk subscribe, like, komen, dan share jika informasi yang kami berikan bermanfaat. Wassalamualaikum.